Jadi buat apa kita harus belajar agama, belajar spiritual, meniti ke dalam diri, belajar tentang pemberdayaan diri, belajar yoga, meditasi, tai chi, banyak ragamnya. Satu sebetulnya. Tujuan kita adalah menemukan rahasia terbesar dalam diri kita, yaitu rahasia pikiran. Karena semua penentu kehidupan adalah pikiran kita. Kualitas pikiran kita. Kualitas pikiran. Maaf ya. Kan kita belajar agama dari kecil. Gak pernah berbicara secara detail tentang rahasia pikiran. Betul gak? Iya. Bahkan kita terus aja terjebak dalam halusinasi. Janji-janji tentang masa depan. Betul enggak? Teu naon urang mah. Ayeuna sangsara ge. Da bagian urang mah engke. Tidak pernah berpikir ayeuna wae balangsak atau komo engke. Jadi kalau agama kita menyuruh kita untuk berzakat, kan sebetulnya bukan menyuruh berbagi, menyuruh kita kaya dulu. Rek mere naon atuh ari eueuh nu dibikeun. Zakat. Ada juga yang ngomong zakat tiap hari manehna ge tara. Ngomong mere ka batur manehna ge tara, da eueuh bikeunana. Kenapa? Da tiap hari si eta mendidinya we tara ka mana-mana gawe henteu. Lalu bikinlah dua pemisahan, ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Bukankah kita ini dulunya itu ruh? Kalau ruh itu ditiupkan ke dalam tubuh dan dilahirkan di dunia, berarti kita datang ke dunia teh keur ngurus dunia. Kade. Ini harus dimengerti. Jadi tidak ada urusan dunia, tidak ada urusan akhirat. Semua urusan adalah urusan Allah. Kalau kita sadar bahwa kita datang ke dunia teh diutus Allah. Untuk apa? Untuk menjadi kepanjang tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Makanya mulailah setiap pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu kita menyatakan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sadar diri bahwa sekarang saya sedang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan Rahman dan Rahimnya Allah. Itu disadari kalau ngomong tuh, jangan asal sekenanya. Jadi rahasia terbesar yang harus kita pelajari adalah rahasia tentang pikiran. Kenapa saya sebut rahasia besar? Karena itu rahasia ada di depan kita, dekat kita, bersama kita, tapi kita nggak pernah peduli kepada pikiran itu. Kenapa saya menyebut pikiran ini punya rahasia besar? Satu, pikiran ini bisa melegakan, pikiran ini juga bisa mempersulit. Betul? Masalah kecil bisa menjadi besar bagi orang yang pikirannya sempit. Tapi masalah besar menjadi bukan masalah bagi orang yang pikirannya sudah luas. Garam 1 sendok menjadi masalah bagi air 1 gelas. Tapi garam 1 sendok bukan masalah bagi air 1 danau. Teu rasa-rasa acan. Jadi karasa itu kalau kita memang sempit. Jadi kalau hari ini kita masih tersinggungan, nyeri hati, itu udah jelas. Kita itu gak kemana-mana selama ini. Tidak melebarkan pikiran kita. Tidak lapang dada istilah orang Sunda. Tejembar mana.
Coba bedakan orang yang sempit pikirannya dengan orang yang luas pikirannya. Lihat hidupnya. Masa kita nggak bisa melihat orang yang luas pikirannya itu? Aduh, hidup itu penuh sukacita. Jadi periang, apapun yang terjadi. Da teu karasa. Da sagala karasa teh peda eta tuh da caina sagelas. Betul enggak? Coba kalau satu danau kan enggak masalah. Hidupkan sepeda motor pagi-pagi. Betul enggak? Sok. Tanean tah panas tinu knalpot teh, wadahan kanu plastik. Kalau udaranya cuma satu plastik, langsung bitu. Betul enggak? Tapi semesta yang luas ini, atmosfer ini, semua orang menghidupkan sepeda motor. Anteng aja, atmosfer tidak berubah. Gitu. Ya rojak itu Allah Maha Kaya. Karena Allah Maha Kaya, coba di mana Allah? Kan deket jeung urang, lebih dekat daripada kita, daripada uratna di leher kita. Lamun urang sangsara anu salah ya dina diri urang. Kitu ngaji mah. Allah teh maha luas. Nah, hari urang sempit apana Allah teh jeung urang lebih dekat tibatan urat beung urang. Nah, hari urang sempit wae. Sok. Ada yang salah nih komunikasi saya dengan Allah. Perbaiki. Itu yang saya maksud. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Arapal sadayana. Maha suci, ya Salam, Maha damai. Betul enggak? Iya. Nabi kita Muhammad itu tahaluk bi ahlakillah, akhlaknya seperti akhlaknya Allah. So, selami. Kata demi kata. Asmaul Husna teh sanes 88, 100. Sing panggih heula teh nu hijina. Jiga tasbih we tasbih. Karena nu dietangna mah 88. Tanu ngajenolna mah tara dietang. Ta sing panggih deung ngajenolna eta teh. Nu teu dietang. Lamun can panggih nu ngajenolna mah aduh teu sampurna moal panggih. Jadi tidak mungkin kan kita mendapatkan asin lamun teu boga uyah mah. Tidak mungkin kita mendapatkan gula, mendapatkan manis kalau nggak ada gulanya. Kan asin itu tidak bisa dipisah dari garamnya. Kalau pengen sifatnya harus ada barangnya. Betul nggak? Iya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus itu tuh sifat. Nah, sifat itu nempel dalam barangnya. Nah, barangnya temukan dulu. Tos penak barang nama, sifat nage bakal aya. Da sifat mah moal tiasa dipisah tinu wujudna. Kartos. Gitu. Nah, pikiran juga penentu tingkat kebahagiaan. Jadi saya bisa ukur sekarang ya, tingkat kebahagiaan kalian yang ada di sini itu murni ditentukan oleh kualitas pikirannya. Ya, yang masih ruwet pikirannya, aduh, betul nggak? Sulit untuk bahagia. Dan pikiran itu penentu kualitas hubungan. Jadi kalau kita banyak masalah dengan orang, sebetulnya faktor utama masalah kita adalah pikiran kita. Belum dewasa. Makanya orang Bali mah tidak menyebut pulau dewasa. Lebih tinggi dari dewasa mereka menyebutnya juga pulau dewata. Ya, iya ada kalian menit kali itu teh sadar. Ari Bali pulau non pulau dewata. Naon artina teuing. Teu hayang nyaho. Nu penting mah ulin. Jadi kemana-mana dengan tueleh ulin. Jadi satu, pikiran itu penentu ya tingkat kebahagiaan. Dua, penentu kualitas hubungan. Tiga, dia juga penentu tentang perasaan kita sendiri. Jadi kita akan memiliki perasaan yang semacam apa
tergantung pikirannya seperti apa. Paham ya? Makanya siapapun yang bisa melepaskan pikiran, maka akan membantu untuk mengatasi segala sesuatu. Tapi siapapun yang terlalu berfokus pada pikiran, justru membuat pikirannya semakin kuat, semakin hidup. Lalu lama-kelamaan dia akan mengidentifikasi diri sebagai pikiran. Bapak Ibu, mohon maaf. Kenapa saya bicara ini? Karena kalau ini nggak dibedah, yang namanya kebahagiaan itu semakin jauh dari kita. Karena rahasia ini nggak pernah diungkap. Betul nggak? Makanya di setiap momen, di setiap saya kajian, selalu saya menyelipkan yang semacam ini. Ini tidak ada ya. Tidak ada ya penjelasan-penjelasan yang detail ya, kecuali kalau kita mau untuk merenungi ke dalam. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana mengatasi masalah. Jadi kunci utamanya di mana? Nah, gitu, di pikiran. Baik, saya mau cerita sedikit. Kebanyakan masalah yang mengganggu setiap hari sebetulnya masalah kecil. Ulangi, harian kita itu masalah itu sebetulnya masalah kecil. Cuman karena pikirannya ini tidak sehat, si masalah kecil ini kemudian tumbuh menjadi besar. Perlu dikasih contoh? Perlu? Piraku atau setiap hari ngegede-gede masalah, masih kan harus dikasih contoh. Betul nggak? Yang sederhana saja. Ya. Di rumah saya itu, ya, anak-anak saya, istri saya, rambutnya itu rontok. Ini ada istri saya. Jadi, saya cari metode gimana caranya ngambilin rambut dari tehel. Dan kalau ada rambut di tehel, saya tidak pernah berteriak, "Ieu teh rambut saha?" Udah mulai anu ngajawab. Betul nggak? Saya ambil solasi ban yang warna coklat itu, saya bengkerkan ke tangan saya, bagian yang rapatnya itu di luar. Cuman gitu aja. Terus tangan saya gitu, tek 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 tek. 1 menit selesai. Taruh tempat sampah. Beres kan lantai. Karena kalau disapu malah melekat di sapu. Kecil nggak itu masalah? Tapi akan menjadi besar kalau kita berteriak-teriak. Cing atau ya teh rambut saha. 1, gandeng. Nomor kedua, segandeng-gandengnya kita ngomong tidak akan rambut itu kemudian jalan ke tempat sampah. Mau bisa lempang. Ini saya bicara yang sederhana dulu. Yang saya lakukan. Jadi kalau saya melihat rumput kering, saya tidak pernah berteriak. Ya ambil air. Itu namanya mencari tindakan yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Jangan berfokus pada masalah, fokus pada solusinya apa. Paham? Harus dikasih contoh. Karena terkadang suka dimasalahkan. Ya? Lihat air di lantai, lantainya basah, nggak usah teriak-teriak. Saha ya teh ya, anu ngome cai, moal garing. Tinggal ambil kanebo, dilap. Apa susahnya sih? Nah, ketika kita merasa diri kita siapa dan biasa nyuruh pada orang, itu masalah kita. Tapi kalau kita menyatakan diri ini bukan siapa-siapa, ya sudah. Karena teriak itu perlu energi. Daripada energi dipakai teriak, lebih bagus energi salurkan ke tangan. Dilap. Cager. Paham maksud saya?
Ini latihan melatih diri untuk melakukan tindakan yang efektif, tidak menimbulkan masalah. Dan masalah kecil ini masalah harian kita, betul nggak? Maka kuncinya satu, tangani masalah-masalah kecil secara efektif. Maka hidup akan bahagia dan tidak mungkin orang yang semacam ini stres. Ini dikasih ilmu yang luar biasa gini, masih terobah wae, aduh. Percuma aja tiap hari Rabu datang ke sini. Mobil kotor, tong gogorowokan, kumah. Daripada energi dipakai gogorowokan, lebih bagus dipakai ngumah, bersih mobil. Paham? Nah, kita ini dididik di lingkungan yang terbiasa protes dan menolak keadaan, tetapi kita tidak pernah berfokus pada solusi. Nah, ini menyangkut tingkat spiritual. Jadi, oleh karena itu, orang yang kesadarannya rendah, yang ukur maca wungkul, resep nanti nempel-nempel eta we tulisan, resep masang-masang nu kitu teh. Padahal logikanya, di mana di tempat itu dipasang itu, berarti tempat itu mencerminkan tempat yang kotor dan orang-orang di situ jorok. Sebetulnya itu pengumuman untuk mengumumkan diri bahwa di tempat itu teh jorok sebetulnya. Punten ya. Makanya di sini nggak ada tulisan apa-apa. Dan saya berharap dengan tidak adanya tulisan, ya, itu sudah menjadi tertulis, menjadi watak kita. Ngerti maksud saya? Coba kalau di satu tempat ada tulisan dilarang injak rumput, meureunnan eta teh pengumuman, urang dinya mah sok. Ah gitu. Aslina mah eta. Betul enggak? Da lamun tara ngijak rumput mah meureunnan moal aya pengumuman eta teh. Makanya saya tidak terlalu suka ya pasang plakat-plakat, apalagi di masjid pakai tulisan batas suci. Kumaha? Jadi ngomong bener teh keur di masjid we bungkul. Keluar di masjid mah seakan-akan boleh ngomong tidak benar, dan batas sucinya udah terlampaui. Ngerti maksud saya? Gitu. Jadi ya kalau pikiran ini belum selesai, maka kita suka mempersoalkan masalah-masalah kecil. Betul nggak? Jadi pengumuman nih dari saya ya. Kalian bagus ya, pagi petang sudah bagus nempa dirinya. Tetapi masih mengotori diri karena masih suka mempersoalkan masalah-masalah kecil. Aduh. Ini nih pengumuman dari saya, jangan bereaksi apapun, itu aja pesan saya. Coba hening. Karena pikiran yang berisik ini yang tetap hidup ya, karena tidak dikendalikan, itu menjadi penghambat yang luar biasa untuk belajar dengan saya. Penghambat yang luar biasa. Jadi, mohon maaf ya, kalau pikiran ini belum selesai, napas pun jadi pendek. Gitu. Kalau napas pendek, emosi jadi pasti itu kualitasnya di medan energi vibrasi rendah. Gitu. Makanya saya ngajarkan beberapa teknik untuk latihan olah nafas. Itu teh diamalkan, jangan jadi kolektor ilmu. Memang debt kolektor. Ya. Dirasakan, dinikmati karena ilmu yang saya berikan kan praktek. Ya. Iya, bawa ke sholat. Ketika sholat itu kalau bisa udah olah napas, sholat itu setiap gerakan itu luar biasa. Sholat itu seperti tarian kosmik yang sangat indah dan luar biasa. Ya, iya. Dan nu pikiran teu puguh mah coba geus geulis ku Allah teh ramping. Tapi pikirannya merasa gendut.
tetap aja tidak puas, mesti neangan kena obat pelangsing. Betul nggak? Iya. Coba walaupun gendut tapi pikirannya ramping, anteng. Iya. Kalau di buku The Secret itu dikatakan oleh Rhonda, jadi kalau kamu berpikir gendut, kata gendut masih ada di otak kamu, dan itu diulang-ulang masuk alam bawah sadarmu, itu akan menarik semua potensi gendut ke dalam hidupmu. Walaupun kamu berusaha untuk ramping, tetap gendut, karena kata gendut ada di otakmu. Kalau kamu punya utang, jangan berpikir utang, berpikir berkelimpahan. Supaya utang kebayar, tabungan nambah. Karena kata utang, kalau ada di otak akan menarik potensi utang baru. Itu teh bener kata-kata Rhonda teh, udah dibikin filmnya, ada beliau mah nulis buku teh nggak sembarangan. Makanya setelah The Secret ada buku baru lagi, namanya The Power. Keren banget itu. Itu bedanya kalau orang bicara dari pengalaman dengan orang bicara cenah. Dan kebanyakan mohon maaf ya, para penyampai ya, yang para penyampai ya, pesan-pesan spiritual terkadang yang disampaikan itu bukan pengalaman yang sudah dialami oleh pribadinya. Cuman cerita, oh dulu para nabi, para rasul gitu. Dulu. Hari bapak mah teuing. Jadi kalau dia belum mengalami, ya jangan disampaikan pada umat. Karena tidak ada energinya. Gitu? Sama, kalian juga kalau mau menyampaikan sesuatu, ya jangan yang katanya. Jalani dulu. Gitu, supaya ada energinya, ada bobotnya. Jadi saya mau kasih tahu, semua masalah itu sebetulnya masalah kecil kalau pikiran kita sudah besar. Ngerti ya? Jadi sebetulnya belajar dengan saya itu apa? Membesarkan ruang pikiran supaya tidak ada lagi yang bernama masalah. Karena masalah itu bukan untuk dipikirkan, untuk dihadapi. Awas, jangan salah sangka ya. Makanya kalau mahasiswa, saya kasih PR. Tugas saya bilang 20 mengerjakan soal. Begitu saya ke kantin, lagi ngomongin saya. Alhamdulillah. Pak Saiful gak tahu anak muda ngasih tugas itu banyak-banyak, susah-susah lagi, banyak rumusnya lagi, bahasa Inggris lagi, terus ngomongin saya datang. Daripada kamu ngomongin saya, kan ngomongin saya itu perlu energi, lebih bagus itu energi dipakai ngerjakan nomor 1. Iya, nanti tiba-tiba nomor 2. Iya, tahu-tahu nomor 20. Coba di kantin ngomongin saya, kan perlu energi. Buat apa? Nah, itu namanya tindakan yang tidak efektif. Saya kasih tahu lah, saya tahu dari wajah-wajah kalian. Kalian tuh masih suka melakukan itu. Ya kalau nggak melakukan, mas saya nggak akan ceramah ini. Meski secara lager mah. Betul nggak? Jadi mulai sekarang jangan suka melakukan sesuatu tindakan yang tidak merubah apapun, malah memperburuk. Baik itu kata-kata maupun tindakan, nggak usah. Nggak usah. Tong dihamur-hamur atuh. Udah lebar napas teh. Gitu. Ya, jadi semua masalah kecil kalau pikirannya sudah besar. Nah, saya mau kasih tahu nih. Jadi masalah itu ada yang bersifat universal, tapi ada yang khas, variatif untuk setiap orang.
Ini masalah universal. Iya mah bakal kealaman. Kusaha wae. Coba. Penyakit. Masalah semua kita? Yes. Kematian? Pasti. Cedera? Mungkin saja kan? Kita kan tidak tahu. Betul nggak? Mungkin kita mengalami satu kecelakaan lalu mengalami ya cedera. Kolot? Pasti. Ini masalah semua orang kan? Nah, sekarang saya mau tanya. Apa sih pandangan Bapak Ibu terhadap 4 hal ini? Sieun? Biasa-biasa saja? Atau sudah tahu semuanya? Ah, nggak masalah bagi saya. Gitu. Jadi kalau kita di pikirannya masih ada perspektif yang jelek terhadap yang 4 ini, perhatikan. Ada sudut pandang yang buruk terhadap yang 4 ini, kita akan mengalami hal buruk. Kalau sudut pandang itu sudah menjadi rasa, itu akan menjadi realitas. Jadi jangan berpikir sakit. Daripada berpikir sakit, lebih bagus berpikir sehat. Ya. Makanya kan ada teknik, aku menyesal, aku minta maaf, terima kasih, aku mencintaimu. Itu teknik pengobatan yang sangat murah, tetapi dahsyat, luar biasa. Jadi kalau kaki dengkul sakit, ya ini saya tuh pernah dengkul sakit. Jadi setiap pagi ya bangun tidur itu saya bilang, aku menyesal karena aku telah memperlakukan kamu tidak sepantasnya. Aku juga tidak peduli dengan kebutuhan-kebutuhan kamu. Aku terlalu banyak diam, jarang menggerakkan kamu. Ngomong aja sama dengkul. Setelah itu aku minta maaf ya. Minta maaf. Yang benar minta maafnya sungguh-sungguh. Dengan penuh cinta kasih. Setelah itu terima kasih ya. Sudah 55 tahun kamu menemani aku. Aku juga tidak terbayang kalau gak ada kamu. Luar biasa kamu ya. Keren kamu. Bilang keren gak apa-apa. Seneng dia itu, seluruh sel itu di sini tuh seneng denger. Karena di setiap sel itu kan ada kehidupan. Setelah itu bilang, aku sangat menyayangi kamu. Gitu. Tong saketik sekedik, cangkel langsung segala diuyup. Nih sini dulu. Perbaiki dulu, nanti kan rusak tubuh kita segala diminum, betul nggak? Lagian jangan terlalu sering ya. Kalau masih bisa tahan sakit, jangan minum obat penghilang rasa sakit. Usahakan dulu. Ini udah belajar spiritual dengan saya, tapi sakit-sakitan, tuh ada masalah tuh. Harusnya semua murid saya sehat. Kalau benar pikirannya. Lari pikiran. Nah nanti kita lari lagi. Pikiran penyebabnya apa? Jiwa. Jiwanya sakit, pikirannya jadi kacau. Nah kalau ditanya. Kan tadi pikiran itu energi. Yang menghidupkan otak. Software. Nah energinya dari mana? Sebetulnya energinya dari jiwa. Tetapi energinya menjadi tinggi atau rendah tergantung dari kualitas jiwanya. Makanya yang disebut dengan jiwa yang kotor itu sebetulnya adalah mereka yang kelihatan tuh dari pikirannya. Makanya orang yang jiwanya kotor biasanya pikirannya juga sempit. Jadi indikator jiwa kotor itu sebetulnya adanya di pikiran, kelihatan. Paham maksud saya? Iya. Gitu. Jadi kalau orang yang jiwanya kotor, pikirannya itu juga sempit, gampang berburuk sangka pada orang, gampang menghakimi orang, tidak siap menerima perbedaan. Itu ciri yang sempit tuh pikirannya. Pasti ini
Pasti. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, kalau sakit apa yang dilakukan? Aduh, aduh, aduh gitu? Gimana tuh? Nah, jadi kata-kata sakit itu sebetulnya tidak boleh ada di pikiran. Jadi kalau ada sesuatu sensasi dari tubuh yang dirasakan tidak nyaman, jangan dikasih judul kalau itu sakit. Karena kalau dikasih judul akan terjadi proses penguatan sehingga energi itu akan menguat. Gimana caranya? Anggap saja itu adalah sensasi tubuh. Nah, sensasi itu kalau pengalaman saya dinikmati. Jangan ditolak. Harus diizinkan kehadirannya. Karena ternyata begitu tidak ditolak, diizinkan kehadirannya, itu sebagai sebuah sensasi, anggap saja tubuh sedang berbicara kepada kita dan kita mengerti pesan tubuh lewat sensasi itu, tidak diberi judul apa-apa, tidak terjadi penguatan. Makanya dalam waktu yang tidak lama sensasi itu menjadi hilang.